والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salam, salam terhormat kita sanjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat-Nya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semua yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yaitu tentang cara ruku dalam sholat bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah bahas yang bagian pertama, zikir yang dibaca ketika ruku. Bacaan doa dan zikir yang berasal dari hadis-hadis yang sahih ada beberapa macam. Yang ini merupakan khilaf tanawwu atau variasi. Di antaranya pertama, membaca yang umum mungkin kita sering baca yaitu Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim 3 kali. Artinya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan Al-Albani dalam As-Sunnah Salat Nabi. Yang kedua, membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali. Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji bagimu. Hadis Abu Daud disahihkan Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi. Kemudian ini bacaannya cukup banyak. Yang ketiga, membaca Subhun Qudusun Rabbuna Malaikatu wa Ruh. Maha Suci Allah, Rabbana malaikat dan ar-ruh, Jibril. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, membaca zikir Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sami'a wa basari wa mukhidina wa mukhidina al-dhani wa asal. Ya Allah, untukmu lah aku ruku, kepadamu lah aku beriman, untukmu lah aku berserah diri, untukmu kepadamu pendengaranku dan penglihatanku, serta pikiranku, tulang-tulangku dan urat syarafku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'ala raka'tu wa anta rabbi khasya'a laka sami wa basari wa tami wa lahmi wa asami wa asami lillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, untukmu lah aku ruku, kepadamu lah aku beriman, untukmu lah aku berserah diri, kepadamu lah aku bergantung. Engkau adalah Rabbku, kutundukkan kepadamu pendengaranku, penglihatanku, serta darahku, dagingku, tulang-tulangku, dan urat syarafku, semua untuk Allah Rabbi semesta alam. Hadis riwayat An-Nasai disahihkan Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi. Kemudian yang ketujuh, pada sholat malam ini membaca Subhanallazil Jabarut wal Malakul wa Kibriya wa Azrama. Yang artinya, masih zat yang memiliki Jabarut dan malaikat dan memiliki kebijaksanaan dan keagungan. Hadis riwayat An-Nasai yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Nasai. Lalu bagaimana hukum membaca zikir-zikir tersebut? Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan, zikir ketika ruku hukumnya sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Jadi andaikan ditinggalkan maka tidak berdosa dan sholatnya tetap sah, baik ditinggal karena lupa atau karena sengaja. Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan hukumnya
sengaja maka batal sholatnya, namun jika karena lupa tidak batal. Dalam kitab Sifatul Sholat Nabi Tauhid. Lalu manakah yang lebih utama? Membaca salah satu zikir saja atau digabung? Sebagai ulama menganjurkan secara mutlak untuk mengagungkan zikir-zikir yang ada. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan Nabi biasa membaca Subhanallah azim dan terkadang dibarengi juga dengan membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau kadang hanya mencukupkan diri dengan yang pertama. Ini dinukil dari Aslu Sifatis Sholat. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar mengatakan yang paling utama adalah menggabungkan zikir-zikir tersebut semuanya jika memungkinkan. Hendaknya menerapkan hal ini juga pada zikir-zikir yang ada nanti di bab lain. Namun yang lebih tepat dan lebih utama adalah terkadang membaca zikir yang A, terkadang membaca yang B, terkadang membaca yang C, dan seterusnya. Pendapat ulama yang menganjurkan digabung dikomentari oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan dalam Nazilul Abrar, yang artinya yang lebih tepat adalah terkadang membaca zikir yang ini, terkadang membaca zikir yang itu. Saya memandang tidak ada dalil yang mendukung pendapat dianjurkan menggabung. Rasulullah SAW tidak pernah menggabungnya dalam satu rukun, namun beliau terkadang membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu. Dan meneladani Nabi lebih baik daripada membuat cara baru. Dinukil dari Aslu Sifatis Sholat. Dan pendapat Siddiq Hasan Khan ini juga dikeluarkan oleh Al-Albani rahimahullah. Lalu bagaimana larangan membaca ayat Al-Quran ketika ruku? Pada saat ruku dilarang membaca ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana juga dilarang ketika sujud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. At-Tirmidzi mengatakan demikianlah pendapat para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan yang setelahnya, mereka melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dinukil dari Aslu Sifatus Sholat Nabi. Dan larangan ini berlaku baik dalam sholat wajib maupun sholat fardu. Al-Albani mengatakan yang zahir tidak ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah dalam hal ini, karena hadisnya umum. Pendapat ini diselisihkan oleh Atta yang mengatakan, aku tidak melarang jika engkau membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud dalam sholat sunnah. Di antara hikmah larangan ini adalah agar ketika ruku dan sujud seseorang menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah, aku dahulu dilarang oleh Nabi untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ruku hendaknya kalian banyak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa ketika itu sangat layak untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, selain membaca zikir-zikir yang disebutkan di atas, juga dibolehkan serta disunahkan ketika ruku untuk memperbanyak zikir yang diajarkan Nabi SAW, yang isinya mengagungkan Allah secara umum tanpa dibatasi dengan lafaz tertentu. Sifat sholatul Nabi Tauhid. Para ulama juga menyebutkan hikmah-hikmah lain dari larangan ini adalah Al-Mulia Ali Al-Qari menjelaskan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa hikmah larangan ini karena ruku dan sujud itu keduanya adalah posisi puncaknya ketundukan dan perendahan diri yang hendaknya dikhususkan dengan zikir dan tasbih. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika itu seakan-akan beliau tidak menyukai dicampurkannya kalau Allah dengan kalau manusia pada satu tempat, sehingga seolah-olah setara. Disebutkan Al-Qurtubi juga bahwa hal tersebut juga terlarang dalam keadaan berdiri. Lalu doa ketika ruku. Syekh Abdul Aziz At-Tariqi menjelaskan, Nabi SAW dalam ruku membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maksudnya Allah, Rabb kami segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosaku. Ini menunjukkan bahwa ruku merupakan tempat yang utama untuk berdoa. Maka seseorang
zikir ini menerapkan firman Allah Ta'ala yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunan. Surat Quran An-Nasr. Maka dibolehkan juga dalam keadaan ruku untuk memperbanyak doa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa lainnya secara mutlak dengan menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah, pembahasan pagi hari ini yaitu lanjutan dari tata cara ruku dalam sholat bagian kedua, di mana ternyata zikir ketika kita ruku itu ada kurang lebih 7 bacaan zikir ketika kita ruku, dan yang umum dilakukan atau dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang sering kita baca yaitu Subhanallahil azim wa bihamdihi, atau tadi di dalam berikutnya pembahasan Rasulullah juga sering membaca pergantian zikir tersebut. Jadi namun untuk zikir ini sifatnya atau hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Namun alangkah baiknya karena ruku dan sujud merupakan tempat yang paling baik untuk kita berdoa. Jadi sudah kita jelaskan bahwa ruku dan sujud merupakan salah satu tempat kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. Mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan, terutama bagi saya pribadi dan jamaah sekalian yang mendengarkannya, tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ibadah sholat kita jauh lebih baik lagi. Karena ternyata ruku ini sampai dibagi 2 bagian dalam hal tata caranya, dan tentunya ini merupakan sangat penting bagi kita semua untuk bisa mengetahuinya. Karena memang sholat ini merupakan salah satu ibadah dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.